誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Seperti biasanya, pada video kali ini kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin saja kita lewatkan dari manga baku hantam Tokyo Revengers. Salah satunya adalah sebuah pertanyaan penting yang masih sangat berkaitan dengan isi chapter 255 kemarin. Sekaligus pertanyaan yang paling sering sekali ditanyakan pada kolom komentar kami. Contohnya kira-kira seperti ini. Bang, tolong jelasin lagi dong. Kakucho tahu dari mana kalau Sanzu yang membunuh Yasuhiro Mucho? Ya, pertanyaan itu muncul lebih dari 20 kali pada kolom komentar video kemarin. Sebenarnya sangat wajar sekali jika banyak yang bertanya-tanya dan juga penasaran. Karena memang di manganya sendiri atau di chapter 255 kemarin, Sanzu tidak pernah memberitahu Kakucho kalau dialah orang yang telah membunuh Yasuhiro Mucho. Oleh karena itu, kali ini Oji-san akan membreakdown beberapa dialog penting dari chapter 255 yang bisa menjadi kunci dari jawaban akan semua pertanyaan di atas. Kita mulai dari jawaban yang pertama. Meskipun Sanzu tidak pernah memberitahu Kakucho atau mengiyakan pertanyaan dari Kakucho, namun jika kita perhatikan baik-baik, ternyata terdapat dua petunjuk penting dari dialog yang diucapkan oleh Kakucho kepada Haruchio Sanzu. Pertama, yaitu kalimat ini. Hah, dari awal aku sudah curiga denganmu. Dan dari awal aku sudah tahu bahwa kau adalah orang yang berbahaya. Kemudian kalimat yang kedua. Woi Sanzu, apakah kau membunuh Mucho dengan katana itu? Nah, kedua kalimat itulah yang secara tidak langsung telah menjawab mengenai sebuah misteri besar tentang semua pertanyaan di atas. Intinya, sejak awal Kakucho sudah curiga dengan semua sikap dan tingkah laku dari Sanzu. Karena memang selama berada di dalam geng Toman generasi pertama, hanya Sanzu sajalah orang yang paling dekat dengan Mucho hingga dianggap sebagai saudara kandungnya. Sanzu jugalah satu-satunya orang yang selalu mengikuti Mucho kemanapun dirinya pergi. Ditambah ketika sudah keluar dari penjara anak, Sanzu jugalah orang yang datang dan menjemput Yasuhiro Mucho, sekaligus orang terakhir yang terlihat bertemu dengan Mucho. Namun karena tidak ada barang bukti yang kuat, apalagi mayat dari Mucho tidak pernah ditemukan, makanya Kakucho tidak pernah menyerang ataupun menuduh Haruchio Sanzu selama 2 tahun ini. Hingga akhirnya puncak kecurigaan Kakucho pun muncul pada chapter 205, di mana pada chapter itu akhirnya polisi berhasil menemukan sisa tulang belulang dari Mucho, serta berhasil mengidentifikasi penyebab kematiannya, yaitu karena ditebas oleh benda tajam atau ditebas dengan menggunakan katana. Dari situlah Kakucho tahu bahwa Mucho mati terbunuh tepat ketika dia baru keluar dari penjara. Nah, setelah lama mencari tahu, akhirnya pada chapter 255 Kakucho baru sadar dan baru yakin bahwa Sanzulah orang yang telah membunuh Mucho, karena melihat Sanzu mengeluarkan katana dan berniat membunuh Takemichi dengan menggunakan katana itu. Semua hal itulah yang membuat Kakucho akhirnya tiba pada suatu kesimpulan dan langsung tahu bahwa memang benar ternyata orang yang membunuh Mucho adalah Haruchio Sanzu. Mudah-mudahan penjelasan singkat kami bisa sedikit menjawab rasa penasaran kalian, karena memang hal ini tidak pernah dijelaskan dan tidak pernah dijawab oleh Haruchio Sanzu secara langsung pada chapter 255 kemarin. Selanjutnya kita masuk ke breakdown yang kedua, yaitu tentang sebuah pertanyaan besar lainnya mengenai siapakah nama asli dari Hito Kakucho. Atau tepatnya, apakah nama belakang yang dibuang oleh Kakucho? Kenapa sampai Ken Wakui merahasiakan atau menyembunyikan hal sepenting itu kepada kita semua? Banyak sekali asumsi yang bermunculan mengenai jawaban dari pertanyaan itu. Tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa Kakucho masih memiliki hubungan dengan keluarga besar Sano Manjiro. Atau sederhananya, nama belakang dari Kakucho adalah Sano juga, sama seperti Maiki, Emma dan juga Shinichiro. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan, karena memang kebetulan ayah dari Kakucho dan ayah dari Maiki mati dengan cara yang sama, yaitu karena kecelakaan lalu lintas. Apalagi berdasarkan informasi yang ada di dalam databook Tokyo Revengers, di sana sudah disebutkan dengan jelas bahwa ayah dari Maiki suka sekali menanam benih di mana-mana. Bagaimana jika pada akhirnya Kakucho sama seperti Emma dan juga Izana, yang sebenarnya merupakan bagian dari keluarga Sano namun dari ibu yang berbeda-beda? Namun sayangnya terdapat kejanggalan dari sebuah opini di atas. Karena jika kita baca ulang kisah masa lalu dari Maiki,
Ternyata ayah dari Mikey sudah meninggal sejak Mikey masih sangat kecil. Sedangkan ayah dari Kakucho baru meninggal ketika dirinya sudah berusia 8 tahun. Atau tepatnya ketika Kakucho berada di kelas 3 SD. Tapi karena ini Ken Wakui, bisa saja dia membuat plot twist gila lagi dan malah menjadikan semua hal di atas menjadi kenyataan. Yang jelas entah siapapun ayah asli dari Kakucho, serta siapa nama belakang dari Kakucho, pasti pada akhirnya jawabannya masih sangat berkaitan dengan para karakter lain yang ada di dalam manga Baku Hantam ini. Karena sejauh ini plot twist gila yang diberikan oleh Ken Wakui selalu berujung pada sebuah kesimpulan yang sama. Yaitu pada akhirnya semua karakter yang ada di dalam manga Baku Hantam ini sudah saling mengenal atau memiliki hubungan sejak mereka masih sangat kecil. Contohnya adalah Sanzu, Baji, Mikey, dan juga Kawaragi Senju. Kemudian Rindo dan juga Kokonoi, ditambah lagi Mitsuya dan juga Randa Itani. Bagaimana menurut kalian? Siapakah kira-kira nama belakang dari Kakucho? Selanjutnya kita masuk ke breakdown ketiga sekaligus breakdown terakhir yang ada di dalam video ini. Tahukah kalian jika selain Takemichi, Kakucho ternyata juga merupakan orang yang paling beruntung di dalam manga Baku Hantam ini. Pasalnya, Kakucho sendiri ternyata sudah berhasil mengalami atau melewati masa kritis dalam hidupnya sebanyak 4 kali. Pertama, yaitu ketika dirinya selamat saat mengalami kecelakaan yang menewaskan kedua orang tuanya. Kedua, ketika Kakucho selamat dari tembakan yang dilepaskan oleh Kisaki Teta. Walaupun di momen itu banyak sekali yang beranggapan bahwa Kakucho sudah pasti akan mati permanen karena sudah kehilangan banyak sekali darah. Namun setelah mendapatkan perawatan medis, ternyata nyawa dari Kakucho masih bisa diselamatkan. Kemudian yang ketiga, ketika Kakucho selamat dari duel 1 lawan 1-nya melawan Terano Minami. Dan yang keempat, ketika Kakucho berhasil selamat saat nekat menantang bertarung Mikey, yang pada saat itu sudah masuk ke dalam mode dark impulsifnya. Berdasarkan keempat hal di atas, maka sangat wajar sekali jika banyak yang beranggapan bahwa kali ini Kakucho akan kembali selamat dari kematian. Walaupun tubuhnya sudah terluka akibat terkena tebasan dari Haru Chiyosanzu. Jika benar itu terjadi, maka ini adalah keberuntungan kelima Kakucho. Sekaligus menobatkan Kakucho sebagai berandalan dengan bekas luka yang paling banyak. Namun terlepas semua hal di atas, sebenarnya jika Ken Wakui memutuskan untuk tetap membuat Kakucho mati permanen, hal tersebut masih sangat bisa dimaklumi. Ingat, saat ini masih ada 3 orang lain yang belum menunjukkan batang hidungnya sama sekali di dalam perang terakhir kali ini. Sangat mustahil sekali jika Akashi Takeomi tidak datang untuk menyelamatkan Kawaragi Senju, serta membantu Takemichi untuk menghentikan Haru Chiyosanzu. Mau bagaimanapun hanya Takeomi sajalah satu-satunya orang yang mampu menyelesaikan konflik di dalam keluarganya sendiri. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam Baku Hantam.